Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, wilayah 1 sampai wilayah 6. Mari kita mulai kebaktian rumah tangga pada sore hari ini. Kita bangkit berdiri. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Mari kita puji Tuhan, MKB 133 1 sampai 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak henti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan pada sore hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk berbakti, untuk mengikuti pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati kami semua Tuhan, sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mari kita bermazmur berbalasan dalam Mazmur 4 ayat 1 sampai 9. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesatan. Engkau memberi kerjaan kepadaku. Kasihanlah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan
apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membalikkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kitab Puji Tuhan NKB 102. Sebelum pelayanan firman, kita puji Tuhan kembali. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, tak tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Silakan Bapak Pendeta.
Shalom saudara jemaat Tuhan yang berada di rumah. Marilah sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan persekutuan rumah tangga pada sore hari ini secara online. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Maka bersabdalah ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara jemaat Tuhan, sesuai dengan wasiat hari ini, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur. Ya, Mazmur 86. Mazmur 86 ayat 1 sampai 10. Karena ini Mazmur, maka saya mengajak kita untuk membacanya secara berbalasan. Ya, saya mengajak kita untuk membacanya secara berbalasan, nggak apa-apa. Ya, saya membaca kalimat yang menjorok keluar. Saudara-saudara membaca kalimat yang menjorok ke dalam. Sudah disiapkan? Mazmur 86. Mazmur 86 ayat 1 sampai 10. Mazmur 86 ayat 1 sampai 10. Ya. Baik. Kalau sudah disiapkan, saya membaca kalimat yang menjorok keluar, saudara-saudara membaca kalimat yang menjorok ke dalam. Ayat 1 sampai 10 dari Mazmur 86. Sendaikanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perlihatkanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan aku memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Demikianlah saudara sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, saudara jemaat Tuhan, sungguh kita berbahagia walaupun PRT secara online ini kita selenggarakan saat ini, tapi saya yakin kita semua dalam kondisi yang sehat. Nah, dari renungan wasiat hari ini, temanya adalah berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, nyanyian Mazmur ini dibuat oleh Daud yang memang kita kenal pandai membuat nyanyian Mazmur. Daud di kemudian hari ia diangkat menjadi
raja atas Israel. Yang mengangkatnya adalah Tuhan sendiri. Isi Mazmur ini adalah doa seruan minta pertolongan. Daud berseru agar Tuhan mendengarkan doanya. Ia memakai kalimat doa demikian: "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku." Itu ada di ayat 1. Daud mengakui dirinya sengsara dan miskin di hadapan Allah. Artinya, Daud hanya memiliki Tuhan dan ia adalah milik Tuhan. Karena itu, siapa lagi yang dapat dan harus memberikan pembebasan, pertolongan kalau bukan Tuhan Allah sendiri? Doa seruannya memohon agar Tuhan menyelamatkannya, sebab ia adalah orang yang berusaha hidup saleh, orang yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan, dan yang percaya kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan sepanjang hari, artinya terus menerus dan tidak henti-hentinya. Daud sangat berharap agar Tuhan membuatnya bersukacita kembali karena dibebaskan dari penderitaannya. Nah, saudara jemaat Tuhan, seruan Daud ini menunjukkan bahwa ia tahu betul siapakah Tuhan Allah yang ia andalkan itu. Hal itu tampak nyata saat ia mengatakan kepada Tuhan, "Sebab kepadamu lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku." Artinya, Tuhan adalah satu-satunya pengharapan jiwanya, pengharapan seluruh hidupnya. Nah, akhir dari doa seruannya itu, Daud yakin betul bahwa Tuhan pasti menolongnya. Dan memang itulah yang terjadi padanya. Orang beriman yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Makanya Daud mengatakan begini, "Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Di ayat 5 itu dikatakan. Nah, itulah pertolongan Tuhan yang pasti. Jadi, benarlah pernyataan ini, bahwa yang merasa dekat dengan Tuhan pasti akan berseru kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan Tuhan akan dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu bagaikan hubungan seorang bapak dengan anaknya. Dan ini merupakan suatu hubungan yang paling akrab, yang paling dekat. Sebagai anak, kita harus terus bersandar kepada Bapa kita. Kita akan terus menaruh harapan kita kepadanya. Dan ketika kita mengalami kesulitan, kita akan minta tolong kepada Bapa kita. Nah, demikianlah juga dalam hubungan kita dengan Bapa kita di sorga. Ketika kita mengalami kesulitan, mari kita minta tolong dalam seruan doa supaya Tuhan menolong kita. Nah, pada saat kita berseru kepada Tuhan,
maka Tuhan akan selalu dekat dengan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya yang berseru kepadanya. Dan yang paling penting adalah berseru dalam kesetiaan. Artinya dalam keadaan apapun kita akan tetap berseru kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah yang lain. Bukan. Kita hanya berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur mengatakan di mazmur yang lain bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat 18. Nah, Musa, kita tahu ya, dalam perjanjian lama Musa juga pernah berseru kepada Tuhan dalam doa. Itu dicatat di dalam kitab Keluaran pasal 15. Seruannya itu terjadi saat umat Tuhan yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir tidak memiliki air untuk diminum. Memang ada air di sekitar tempat itu, namun rasanya pahit sehingga nggak bisa diminum. Nah, Tuhan akhirnya mendengarkan doa seruan Musa sehingga air yang pahit itu dapat diminum. Bagaimana caranya? Dalam Keluaran 15 ayat 25a, ya, Keluaran 15 ayat 25a menulis, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Jadi air yang tadinya pahit oleh Tuhan diubah menjadi manis. Yang tadinya tidak bisa diminum, sekarang bisa diminum. Itulah jawaban Tuhan atas doa seruan Musa. Kalau begitu, sekali lagi benarlah jika pemazmur mengatakan orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 7. Saudara-saudara, penyebab Musa diutus ke Mesir adalah karena bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel sudah tidak tahan atas penindasan bangsa Mesir yang menjadikan mereka budak di Mesir. Mereka berseru dan Tuhan menjawab dengan mengutus Musa. Saudara, mengapa Tuhan membelah Laut Merah? Ya, saudara ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, di hadapan mereka ada laut Teberau yang tidak mungkin terseberangi. Lalu Musa berseru kepada Tuhan di Keluaran 14 ayat 10. Ya, mereka berseru-seru dan akhirnya Tuhan menjawab seruan mereka dengan membelah laut itu. Tuhan mengatakan kepada Musa, "Hei Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Keluaran 14 ayat 16. Ya, banyak contoh yang lain. Raja Yosafat, ya, Raja Yosafat dikepung oleh tentara musuh. Lalu Raja Yosafat bersama dengan rakyat Israel berseru, berteriak
kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di dalam 2 Tawarikh 18 ayat 31 dikatakan bahwa Tuhan membebaskan mereka dari kepungan musuh. Ya, Raja Daud sendiri yang menulis Mazmur 86 yang tadi sudah kita baca ini, ya, mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan ketika ia berseru kepada Tuhan. Dan Raja Daud melakukan seruan itu karena dia belajar dari nenek moyangnya. Dia belajar dari Bapak Abraham, dia belajar dari Bapak Ishak, dia belajar dari Bapak Yakub. Nenek moyangnya ini juga berkali-kali berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Alkitab mengatakan, "Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka," yaitu nenek moyang tadi, "berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu." Mazmur 22 ayat 5 dan 6. Ya, Daud belajar menaikkan doa seruan dari nenek moyangnya. Banyak contoh lain. Misalkan di Mazmur 3 ayat 5. "Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus." Atau Mazmur 18 ayat 7. "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak, minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya." Nah, itulah saudara, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Apakah hanya dalam perjanjian lama kisah-kisah seruan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong? Tidak. Di perjanjian baru juga banyak. Ya, ingat kisah 2 orang buta yang berseru-seru kepada Tuhan Yesus. "Yesus, anak Daud, sembuhkan kami, tolong kami." Dan seruan 2 orang buta ini pun dijawab oleh Tuhan dengan memberikan mujizat kesembuhan. Ingat, ada seorang ibu dari Kanaan yang juga berseru kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, tolonglah, anakku sakit, anakku kerasukan setan, tolonglah." Walaupun Tuhan Yesus sepertinya tidak peduli dengan mengatakan tidak layak, ya, roti yang diberikan kepada anak lalu diberikan kepada anjing. Begitu kira-kira bunyinya. Tetapi karena perempuan ini terus berseru, maka Tuhan menjawab dengan menyembuhkan anak ibu itu. Demikian juga sesudah Roh Kudus turun, ya, pada hari Pentakosta, para murid berkumpul di suatu tempat. Di Kisah Para Rasul pasal 4, mereka terus menaikkan doa seruan. Nah, Tuhan menjawabnya dengan cara bagaimana? Yaitu menjawabnya dengan cara bahwa orang-orang Kristen yang ditekan menjadi memiliki keberanian untuk mengabarkan Injil. Ya, jadi saudara-saudara jemaat Tuhan, jangan pernah segan menaikkan seruan doa kita kepada Tuhan. Jangan pernah segan. Apalagi di tengah masih mewabahnya pandemi virus Corona 19, ya, patutlah kita senantiasa terus-menerus berseru kepada Tuhan.
kita berseru agar Tuhan segera menolong para ahli untuk dapat menemukan obat yang tepat dan vaksin yang manjur untuk mengatasinya. Tadi sebelum datang ke kebaktian ini, saya membaca di Running Text, sebuah televisi swasta, bahwa Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan nama sebuah obat untuk pengobatan pasien virus Corona 19. Artinya, kalau WHO sudah merekomendasikan, itu berarti obatnya memang pas. Mari kita terus berdoa supaya makin banyak lagi obat yang ditemukan dan terutama vaksin untuk mengatasinya. Ya, jangan jemu berdoa pada Tuhan. Kita juga berseru kepada Tuhan agar pemerintah dan rakyat Indonesia patuh pada protokol kesehatan, ya, agar penyebaran wabah ini bisa segera kita putuskan. Tuhan pasti mendengarkan seruan-seruan kita dan segera menolong kita. Amin. Mari kita bersaat hening. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seruan doa kami Tuhan dengarkan. Tuhan tolonglah bangsa kami, bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini yang dengan sehati berusaha mengatasi wabah pandemi virus Corona 19. Kiranya obat yang manjur lebih banyak lagi ditemukan dan vaksin juga segera ditemukan. Tolong Tuhan. Berkati pemerintah kami dan kami sebagai rakyat juga sehati untuk mengatasi masih merebaknya penyebaran virus ini. Kiranya kami dengan protokol kesehatan kami segera memutus mata rantai penyebarannya. Berkati keluarga kami ya Tuhan, pekerjaan dan usaha kami banyak yang tertunda karena pandemi virus ini. Tapi kiranya dengan keadaan saat ini kami perlahan-lahan bangkit, ekonomi kami membaik, anak-anak kami walaupun masih harus belajar dari rumah, kiranya mereka terus bertekun, berprestasi untuk masa depan yang baik, dan mempersiapkan diri memasuki tahun ajaran yang baru. Pengurus-pengurus wilayah Tuhan berkati, majelis jemaat dan badan-badan pelayanan lainnya, Tuhan tetap beri kami sehati, sepikir, sepakat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada di berbagai wilayah. Saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Tuhan tolong mengatasi pergumulannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Denjasel menghimbau kepada seluruh anggota jemaat dan jemaat simpatisan GKI Denjasel agar dengan tetap setia memberikan persembahan pada hari Minggu, persembahan minggu, persembahan bulanan, kedukaan, dan dana belajar. Persembahan dapat disampaikan ke gereja dengan cara pertama, melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 1810497081 atas nama Sidarto
atau Ida Gloria Semabela. Yang kedua, disediakan di kotak gereja. Dan yang ketiga, memasukkannya ke dalam amplop tertutup, bertuliskan inisial, dan diberikan atau menghubungi penatua setempat yang ada di wilayah masing-masing. Persembahan dapat disampaikan kepada penatua masing-masing pada hari Minggu, tanggal 21 Juni setelah kebaktian, sampai paling lambat di hari Senin, tanggal 22 Juni 2020. Sebagai nas persembahan, kita ambil dari Mazmur 116 ayat 6-7. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kita memuji Tuhan dari PKJ 146 ayat 1-3, bawa persembahanmu. Terima kasih tidak hentinya kami sembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, sebab kasih dan berkat-Mu tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kami dapat disegarkan dan dikuatkan untuk senantiasa bersedia mengerjakan tugas panggilan kami, mewujudkan tanda kerajaan Allah di dunia. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan yang kami bawa ini, agar berguna bagi pekerjaan gereja Tuhan. Kami menyadari bahwa apa yang kami berikan semuanya berasal dari Tuhan. Maka ajarlah kami untuk terus mengucap syukur kepadamu di dalam segala situasi hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. 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 Sebagai lagu pemutusan, kita menyanyikan pujian dari NKB 203 ayat 1-4. Adakah tempat baginya? Sa
Firman Tuhan, mari kita akhiri PRT kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan rumah tangga secara online. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami. Karena itu kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. PRT kita selesai. Sampai minggu depan dalam PA wilayah secara online. Tuhan Yesus memberkati.